Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke hari kedua di bulan suci Ramadan. Biasanya di hari kedua hype dan semangatnya masih luar biasa kencang. Sahur masih lengkap menunya, tarawih masih penuh safnya, dan niat glow up rohani masih membara. Tapi sadar nggak sih teman-teman, di era digital sekarang tantangan puasa kita tuh enggak atau udah beda level. Kalau zaman dulu tantangannya cuma nahan haus waktu lihat es teh manis di siang bolong, sekarang tantangan terberatnya justru ada di genggaman tangan kita sendiri, nahan jempol dan nahan mata di sosial media. Karena itu puasa nggak cuma nahan lapar, tapi juga puasa julid. Beberapa kali dalam sehari kita buka TikTok, Instagram, atau X, atau yang kita sebut Twitter. Lagi puasa, perut lapar, tangan scrolling. Tiba-tiba lewat konten gosip kita ikutan baca komentar, lewat berita viral yang belum tentu benar. Kita ikutan nge-share tanpa sadar, pahala puasa kita bocor pelan-pelan gara-gara jempol kita yang toksik. Nah, Rasulullah SAW sudah ngasih warning keras soal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, "Man lam yada' qaula dzuri wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya apa? Percuma kita nahan lapar dan haus seharian sampai lemas kalau mulut masih suka ngegosip, jempol masih suka ngetik komentar pedas atau nyinyir, dan kita asik nyebarin hoax. Di mata Allah puasa kita cuma dapat laparnya doang, nol besar pahalanya. Teman-teman, Ramadan ini momentum yang paling pas buat digital detox. Boleh main sosmed, tapi filternya harus dinyalain. Kadang kita kena FOMO, fear of missing out, takut banget ketinggalan trending topik, padahal menelusuri hal-hal yang enggak ada gunanya dan enggak kita ketahui kebenarannya itu dilarang keras sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggunggan jawabnya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Nah, ayat ini super relate sama kebiasaan kita sehari-hari. Apa? Yang pertama, pendengaran atau as-sam'a dipakai buat dengerin gibahan di tongkrongan atau dengerin podcast yang anfaedah. Yang kedua, penglihatan atau basaro dipakai buat doom scrolling, berjam-jam ngelihat aib orang lain. Yang ketiga, hati atau pikiran, al-fuada, jadi gampang iri lihat pencapaian orang lain atau flexing di sosmed. Nah, semua screen time kita, tiap ketikan jempol kita di kolom komentar, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.
Ngeri kan? Oleh karena itu, mari upgrade puasa kita. Mumpung masih hari kedua, yuk kita upgrade kualitas puasa kita. Jangan mau jadi golongan yang puasanya cuma level basic, nahan makan minum aja. Kita harus naik ke level puasanya VIP, puasanya seluruh anggota badan dari hal-hal yang sia-sia dan dosa. Caranya gimana? Pertama, ganti scrolling dengan tadarus. Kalau tangan gatal pengen buka HP, buka aplikasi Al-Quran. Yang kedua, saring sebelum sharing. Pastikan apa yang kita post atau bagikan itu benar dan bermanfaat. Kalau ragu, mending skip. Yang ketiga, banyakin zikir, kurangin nyinyir. Bikin target harian buat dengerin ceramah atau baca buku ketimbang kepoin hidup orang. Semoga puasa kita hari ini dan sebulan ke depan bukan cuma mendatangkan lapar dan haus, tapi benar-benar mencetak kita jadi manusia yang bertakwa secara real life maupun di dunia maya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan murni dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.